Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Santosa selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Agus Solihin selaku founder MAID serta emak-emak dan peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesempatannya, atas nikmat sehatnya kita pagi-pagi hari ini bisa berkumpul dalam agenda rutin kita yang kita lakukan setiap bulan, yaitu webinar. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya. Amin. Untuk membuka agenda webinar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, untuk membuka, marilah ada sedikit sepatah dua patah kata sambutan dari founder MAID, yaitu Bapak Agus Solihin. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Bu Zainuna, Ibu ya? Jelas. Insya Allah jelas. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berbagi ilmu ya. Di tengah-tengah kita hadir materi guru kita Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam sudah berkenan untuk terlibat di program webinar MAID ya, sharing dan diskusi berkaitan dengan materi-materi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Salawat dan salam kita juga sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik hadirin sekalian yang saya hormati, Ibu dan juga para peserta, mobil khusus kepada pembicara kita Pak Imam dan juga kepada panitia Mbak Nur Aini dan rekan-rekan dari Bank Sampah MAID. Alhamdulillah kita selalu coba untuk komitmen ya, dalam setiap bulan kita akan mengadakan agenda webinar dan tentu terkait tema mungkin nanti ke depan kita coba membuka masukan ya dari para peserta dan juga para nasabah yang kiranya ada tema-tema yang berkaitan dengan lingkungan yang perlu kita sama-sama bahas dan tentu kita juga menghadirkan pakar di bidang tema ataupun materi yang akan kita sampaikan dalam momen setiap bulannya. Oleh karena itu saya selaku founder Bank Sampah Ma.id ya, kepada seluruh nasabah dan juga rekan-rekan yang terlibat selaku manajemen di Bank Sampah MAID berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik, pelayanan ataupun program-program yang sifatnya juga bisa nanti kita juga punya program ruang edukasi yang langsung bertemu dengan para nasabah dalam momen materi ataupun momen diskusi berkaitan dengan pengelolaan sampah ataupun berkaitan dengan hal-hal tema yang bermanfaat. Sekali lagi kepada hadirin sekalian, meskipun peserta belum maksimal ya, juga ada beberapa yang konfirmasi belum bisa hadir, yang tadi awalnya direkap oleh admin ada 26 orang ya yang bersedia hadir, tetapi karena satu hal jadi kehadiran peserta hari ini belum maksimal ya. Tetapi insya Allah dengan total peserta yang hadir, insya Allah tidak akan mengurangi khidmat kita untuk bisa sama-sama menyaksikan, mendengarkan dan juga sharing ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pakarnya Pak Imam berkaitan dengan sanitasi ya. Dan juga sebetulnya sanitasi ini sangat bagus gitu menjadi bahasan karena beberapa laporan dari teman-teman puskes yang juga menjadi mitra kita itu di Bandar Lampung pun masih bermasalah dengan sanitasi gitu. Dan
tidak heran kalau beberapa titik di Bandar Lampung ternyata ada wilayah yang tidak bermasalah dari sisi sanitasi. Maka tentu mungkin nanti Pak Imam bisa sedikit menyinggung ya berkaitan dengan Kota Madia pun ternyata masih ada persoalan terkait masalah tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya kota besar pun seperti Bandar Lampung ternyata masih ada beberapa bagian wilayah atau lokasi yang masih bermasalah di sanitasi. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan para peserta, seluruh rekan-rekan di nasabah dan juga panitia, insya Allah kita akan terus mengadakan program webinar setiap bulannya, dan tentu kami berharap dukungan dari para nasabah untuk bisa mengajak sebanyak-banyaknya dan rekan-rekan nasabah kita yang ada di kelompok masing-masing untuk bisa sama-sama belajar setiap bulannya, menyisihkan waktu dan kesempatan untuk bisa belajar dengan para pakar yang kita hadirkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Solihin yang sudah menyampaikan sambutannya. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, harapannya Ibu dapat membisukan dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih. Sudah siap ya Ibu menerima materi pada pagi hari ini? Jadi sebelum memulai, mungkin Ibu bisa mengosongkan dirinya dulu, ibaratnya gelas yang kosong ya Bu, kalau misalnya diisi dengan air, akan terisi, tapi kalau sudah penuh, tentunya akan tumpah. Jadi kita jangan merasa diri kita sudah berilmu, diri kita sudah cukup, ya Bu ya, kita tambah ilmu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Imam Santosa, SSTMT, lahir di Teluk Betung, 13 Juli 1975, merupakan lulusan dari Master Teknik Lingkungan ITS Surabaya tahun 2006, Diploma 4 Teknik Lingkungan ITS Surabaya tahun 2001, Diploma 3 Kesehatan Lingkungan PAMSKL TJK 1996, dan saat ini beliau bekerja di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Tanjung Karang. Langsung saja kita sambut pemateri kita, Bapak Imam Santosa, disilakan. Baik, terima kasih pada Mbak Aini Fitria dan Mas Agus Solihin yang pada pagi hari yang cerah dan bahagia ini kita ya sudah bisa memberi kesempatan kepada saya, Imam Santosa, kelahiran Teluk Betung, memang orang asli Lampung, memberikan ya semacam pencerahan kepada ibu-ibu ya, kepada ibu-ibu anggota Bank Sampah Ma'aidi dan kepada hadirin sekalian. Baik, tadi perkenalannya sudah diperkenalkan secara singkat. Memang latar belakang keilmuan saya ini memang basisnya itu teknik lingkungan yang berbasis sanitasi ya, karena memang saya sekarang bekerja di jurusan sanitasi, ya, jurusan kesehatan lingkungan, prodi sanitasi di Poltekkes Tanjung Karang. Saya sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Nur? Jelas Pak, jelas. Oke, kalau gitu. Jelas Pak, jelas. Saya memang kalau secara pengalaman ya banyak bidang yang sudah saya geluti. Untuk bidang keahlian secara
kontinu saya memang banyak bergerak di bidang buangan air limbah. Apakah itu limbah domestik, limbah industri, maupun limbah rumah sakit. Dan beberapa instalasi pengolahan air limbah di Kota Bandar Lampung, ataupun di Provinsi Lampung, atau di luar Provinsi Lampung sudah saya bangun, khususnya instalasi pengolahan air limbah rumah sakit. Itu memang basicnya itu. Nah, di bidang pengabdian masyarakat, nah ini memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Memang saya secara terus-menerus, secara kontinu, memang basic saya dari saya memang mahasiswa itu memang sudah menjadi anggota Walhi ya, walaupun memang tidak secara aktif sampai sekarang. Karena kami dulu bergabungnya lewat pencinta alam ya, pencinta alam. Kebetulan ada pencinta alam mahasiswa sanitasi dan lingkungan hidup. Nah, memang saya juga memang fokus ke kontinuan ini memang sudah lama, khususnya di bidang lingkungan. Nah, untuk khusus di bidang bank sampah, ya sebenarnya saya harus lebih banyak dengan belajar dengan Mas Agus Solihin. Tapi perlu juga saya berbagi bahwa 2 tahun terakhir ini saya membina bank sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau itu ada di depan lapangan Kalpataru, Kemiling. Itu ada punya Dinas Lingkungan Hidup yang mana peresmiannya udah tahun dari 2018 ya. Itu memang kelihatannya seperti tidak berjalan gitu. Karena memang ada aktivitas ada fasilitas ya, tetapi pengoperasiannya hanya membuat composting ya seperti itu. Nah, di tahun 2020 saya coba ya, yang mana anggotanya juga memang anggotanya karena ada soklinya di situ ya, anggotanya para sokli sih anggotanya, belum sebanyak MAID ini, tapi memang sudah berjalan. Mereka melakukan pengumpulan khususnya memang nggak semua sampah, tetapi sampah plastik kemudian digiling, dicacah. Yang sudah beroperasi itu memang sampah plastik, terutama plastik yang bisa digiling, kemudian sampah minyak goreng, ya, limbah minyak goreng. Kemudian dengan composting baru situ yang memang sudah beroperasi kontinu, yang lainnya belum. Jadi belum sebanyak MAID anggotanya, ya anggotanya baru sekitar 30-an orang. Itu juga dari Sokli setempat. Saya memang fokus di pengabdian masyarakat situ. Nah itu 2 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini. Karena memang fasilitasnya sayang nggak digunakan. Ya, fasilitasnya ada mesin pencacah, kemudian ada untuk grinding kompos, kemudian ada fasilitas kantor, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekitar 1 minggu yang lalu, ya, saya dihubungi ya oleh MAID untuk memberikan dan memberi motivasi nih kepada ibu-ibu ya, kepada anggota MAID, kalau ada bapak-bapaknya juga, ringan aja tentang sanitasi rumah aman dan nyaman seperti itu. Nah, kalau memang bisa di-share itunya, Mbak Nur, silakan. Kemarin saya minta yang nge-share di sana supaya nggak putus-putus seperti itu. Oke, ini saya akan berbagi tentang sanitasi rumah aman, keluarga nyaman. Ya tentunya akan saya bawakan nanti yang ringan-ringan, tapi yang teknis juga perlu ya kita sampaikan sedikit. Mengingat ya kita di sini memang
akan coba ya apa menerangkan yang namanya sanitasi, yang namanya rumah itu yang membuat rumah itu menjadi nyaman dan keluarga nyaman seperti itu. Di gambar ini ya, di gambar ini kalau ada anak kecil, kalau kita tidak punya tempat pembuangan, itu jadinya nggak nyaman. Baik, saya ke pengertian sanitasi sekarang. Dari judulnya kan kita itu sanitasi ini apa sih sebenarnya ya, ibu-ibu, ya ibu-ibu sekalian. Sanitasi ini apa nih? Kita bisa lihat sanitasi itu ya bidang ya yang mengelola fasilitas dan pelayanan dalam pembuangan kotoran manusia, satu. Ya. Kemudian mempromosikan cuci tangan pakai sabun, kedua. Mengelola pembuangan sampah, ketiga. Menyediakan air bersih, empat. Mengolah air bersih yang kita pakai, yang air yang sudah kita pakai kan tadinya bersih jadi kotor. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mengendalikan vektor penyakit. Nah, itu sanitasi ya. Nah, sanitasi tersebut kalau kita hubungkan dengan rumah, maka rumah itu tempat tinggal kita untuk kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, tempat tinggal kita. Tempat kita istirahat, tempat kita mendapatkan perlindungan dari cuaca, angin, dan lain sebagainya. Tentunya rumah tersebut yang harus memiliki fasilitas sanitasi. Nah, ini ada hubungannya dengan rumah sehat. Nah, ketika itu rumah yang tempat perlindungan itu kita manfaatkan, maka ya ciri-ciri dari rumah yang sehat, yang nyaman itu adalah lantainya tidak tembus air dan bersih, memiliki jendela dan lubang angin, memiliki halaman bersih dan rapi, memiliki tadi sarana air bersih, ya sumur contohnya atau sumur bor atau menyambung dari PDAM, memiliki jamban, jamban ini WC, ya sehingga kita tidak buang sembarangan. Kemudian memiliki saluran air limbah, gitu ya. Jadi saluran air limbahnya juga harus dikelola setelah mandi, ya. Air itu nggak boleh dibuang sembarangan. Kemudian memiliki tempat sampah. Kemudian memiliki pohon pelindung atau peneduh. Nah ini ciri-cirinya. Nah coba kita flashback nih ya, ke rumah kita masing-masing. Apakah rumah kita sudah seperti itu? Ya, lanjut. Oke, ini ada syarat-syarat rumah sehat. Ya. Syarat-syarat rumah sehat ini lebih ke teknis dia, karena dia lebih kepada keilmuan, ya sehingga harus memenuhi namanya syarat teknis. Ya, syarat teknis yang tadi itu ada ventilasi salah satunya. Kemudian, ya ada juga syarat kebutuhan kejiwaan bagi penghuninya. Kemudian ada syarat untuk melindungi penularan penyakit. Ya, tadi ada sarana air bersih contohnya. Kemudian memenuhi syarat untuk tidak terjadi kecelakaan. Ya, seperti ya, instalasi listrik. Ya, instalasi listrik itu bisa menimbulkan kecelakaan kalau tidak dibuat dengan benar. Sehingga kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka rumah itu bisa aman dan nyaman. Itu intinya. Lanjut.
Ini kriterianya lagi, lebih dalam lagi, ya. Terutama pada ventilasi, ya. Ventilasi kita, lubang angin itu ventilasi, ya. Jendela itu juga ventilasi namanya. Itu tempat pertukaran udara. Rumah yang nggak punya jendela, ventilasi, itu banyak dampaknya, terutama menyebabkan kelembapan. Kelembapan itu dapat menyebabkan penyakit, terutama penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan, penyakit yang namanya skabies, karena lembab kan, tumbuh jamur. Di mana jamurnya tumbuh? Di rumah kita. Nah, misalkan jamurnya tumbuh di mana lagi? Di kasur, karena nggak punya ventilasi atau sirkulasi udara yang baik. Seperti itu. Lainnya adalah kebersihan. Setelah kita punya sirkulasi dan ventilasi, rumah itu harus dibersihkan, disapu ya setiap hari. Kalau memang ini punya waktu dipel seperti itu. Lanjut. Baik. Nah, ini kriteria lanjutan. Nah, balik lagi kriteria rumah sehat itu ada yang namanya air bersih, sumur ya. Sumur ini penting untuk memenuhi kebutuhan pencuci dan makan minum kita. Kalau sumur atau air bersih ini kita tidak memiliki, maka kita akan susah. Bagaimana rumah itu mau nyaman kalau sumur aja kita tidak punya. Ya, lanjut. Baik, ini akan ibu-ibu sekalian ya. Ini akan coba saya flashback ke rumah kita masing-masing ya, ke rumah kita masing. Karena ini fokusnya sebenarnya rumah masing-masing. Apakah rumah kita ya akan coba saya terangkan satu-satu ini. Ya. Ini ada rumah sederhana sehat keadaannya. Langit-langit. Apa itu langit-langit? Langit-langit itu plafon, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, plafon yang dimaksud sini, wah bukan yang plafon yang harus bagus, tetapi dia membuat batas antara genting ya, atap dengan dengan apa? Dengan kita yang di bawahnya ada batas. Nah, jaraknya berapa? Antara 2,5 sampai 3 meter. Lebih boleh, lebih bagus. Tapi kurang jangan. Kemudian dinding. Dindingnya harus seperti apa? Nah, dindingnya harus rapat. Ya. Artinya, kalau dindingnya itu kita buat dinding tetapi angin bisa masuk, ya. Nah, itu yang apa namanya perlu diperbaiki. Misalkan ya, ada memang rumah-rumah yang dindingnya karena keterbatasan pembiayaan, dindingnya itu masih masuk air hujan, dan masuk juga angin, nah, seperti itu. Dindingnya ini harus rapat ya. Kemudian lantai. Nah, mungkin kalau kita di perkotaan di Bandar Lampung, ya rumah-rumah ini rata-rata sudah permanen. Tapi kalau kita ya, ke daerah Bandar Lampung yang agak sedikit tempat kumuh, nah ini contoh nih ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada yang tinggal di Sukaraja atau Panjang, ya, itu ya kadang-kadang ya lantainya itu tidak kedap air, seperti itu. Kemudian masih ada juga lantai yang dari tanah. Nah, kalau dari tanah ini lama-kelamaan kan dia lembab. Lembab ini kalau kena air bisa banyak tumbuh mikroorganisme, bakteri yang menempel di dalam tanah tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit
kegencingan, kemudian penyakit diare, dan lain-lain. Jadi lantai untuk rumah itu harus kedap air. Kemudian jendela kamar tidur. Ini jendela kamar tidur. Itu tadi ventilasi. Ventilasi, ya, jendela kita itu harus masuk sirkulasi udara. Nah, dewasa ini jendela itu ada dua. Jendela yang alamiah, jendela yang sekarang mekanis pakai AC. Ya, sebaiknya ketika dia walaupun pakai AC, itu harus rutin dan kontinu dibuka jendelanya, walaupun dia pakai AC, ya, sehingga terjadi pertukaran udara dari luar ke dalam. Kalau tidak ya terjadi kelembaban itu, ya, itu bisa mempengaruhi sistem pernapasan atas kita, yang pada akhirnya bisa menyebabkan penularan penyakit akibat udara yang tidak sempurna, gitu. Udara yang tidak sempurna ini, nah contoh sekarang ini contohnya COVID-19. Nah, kalau COVID-19 itu kita pertukaran udaranya nggak sempurna, ya, apalagi dia menggunakan sistem yang mekanis, AC, air conditioner, itu cepat sekali dia menular. Makanya dianjurkan kita kalau punya rumahnya itu kamar tidur, ruang tamu, kemudian itu kalau dimungkinkan, nah ini kan sangat tergantung sama pembiayaan, tapi kan bisa kita akalin, dimungkinkan dibuka jendelanya. Kemudian setelah dibuka beberapa saat, kalau memang diperlukan ditutup, ya nggak apa-apa juga. Tapi tiap hari jendela kamar tidur itu dibuka. Seperti itu. Supaya apa? Supaya udara dan panas matahari itu masuk. Seperti itu, ya ibu-ibu ya. Kemudian, nah, apa bedanya dengan ventilasi? Nah, kalau ventilasi itu contohnya lubang angin, itu ventilasi. Karena macam-macam ventilasi ini, bisa lubang angin, ventilasi juga ada yang kayak ventilasi di pabrik. Ya, dia dari atas, ya, memakai alat mekanis. Bisa juga ventilasi ini menggunakan nyedot udara dari luar ke dalam. Itu ventilasi, bukan jendela. Jadi yang namanya ventilasi itu lubang angin. Ya. Kemudian sarana pembuangan asap dapur. Nah, ini yang coba kita kita coba melihat rumah kita. Ya. Umumnya kita harus hati-hati ketika rumah kita yang memang dapur itu adanya biasanya di belakang. Nah, kita lihat tuh dapur kita itu, kalau kita lagi masak asapnya kemana? Nah, kalau dia asapnya sampai ke ruang tamu atau sampai ke kamar, itu harus hati-hati karena asap itu, ya, selain asap itu hasil pembakaran itu mengandung yang namanya karbon monoksida, ya, mengandung karbon monoksida yang beracun, sehingga ketika ada asap, ya, ada asap itu harus hati-hati, itu menyebabkan gangguan pernapasan. Kadang-kadang juga bisa menyebabkan keracunan. Maka kalau sekarang dapur ibu-ibu semuanya ini, ya, anggota MAIDI ataupun yang hadir di sini, yang hadir di webinar ini, belum ada ventilasinya, harus dipikirkan. Sehingga asapnya itu jangan sampai ke tempat tidur, jangan sampai juga ke kemana? Kamar mandi. Kamar mandi itu kan pengap. Masuk asap, bisa-bisa pingsan orang yang di dalamnya. Seperti itu. Atau
mereka nggak pingsan, nggak kuat, tapi lama-kelamaan, ya sifatnya kronis dia akan mengganggu fungsi paru-paru kita, sehingga paru-paru kita itu bisa terganggu akibat asap di dapur. Nah, setelah itu, setelah pentingnya asap, nah gimana Pak kalau tempat saya ini di apartemen? Ya, apartemen itu lebih kacau lagi tuh. Udah tertutup, ya, tertutup. Ya kalau rumahnya seperti apartemen, rumahnya tertutup, ya, dapurnya di belakang. Nah, memang harus kita pikirkan yang namanya penangkap asap. Penangkap asap itu ada jualannya. Ada jualannya penangkap asap. Mau nggak mau kita harus berkorban. Ibu bapak bisa beli yang namanya penangkap asap. Ya, jadi ketika asap itu hasil di dapur, Yes. itu akan masuk atau disedot di penangkap asap tersebut. Memang ini ada biayanya, tapi untuk kesehatan ya perlu dipikirkan kalau rumahnya tidak mempunyai ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara. Kemudian kita harus lihat lagi itu pencahayaan. Pencahayaan ini ya bisa dia juga bisa juga dari atap. Pencahayaan ini. Nah, karena pencahayaan ini kadang-kadang rumah itu kita pakai lampu ya. Lampu itu kan boros. Kalau siang-siang punya pakai lampu. Nah, itu harus kita akali kalau kita baru mau buat rumah, kita harus akalin bagaimana pencahayaan itu bisa masuk. Nah, caranya bisa banyak. Bisa memasang pencahayaan dari dinding ya dengan membuat bata kaca ya. Bisa itu, bisa juga memakai pencahayaan dari jendela, bisa juga memakai pencahayaan dengan genteng beling, ya, genteng kaca. Jadi pencahayaan ini ya akan membunuh mikroorganisme ya, terutama mikroorganisme yang tidak terlihat. Ya. Seperti kalau di film-film itu ya, yang namanya vampir, nah, ini ilustrasi aja. Vampir itu kita kiaskan jadi makhluk yang tidak kelihatan. Nah, mikroorganisme itu mikro itu kecil, organisme itu makhluk hidup. Makhluk hidup yang kecil itu takut dengan pencahaya. Karena dengan cahaya mereka bisa dikendalikan. Karena ada juga mikroorganisme itu kalau ada cahaya dia tidak bisa tumbuh gitu. Mikroorganisme itu kalau ada cahaya sehingga penyebaran penyakit akibat mikroorganisme itu bisa kita tekan. Nah, apa saja mikroorganismenya? Banyak, terutama yang berhubungan dengan pencahayaan ini, penyakit kulit biasanya. Ya, jamur, penyakit kulit ini. Ya, seperti kabies, nah, itu sangat bererat berhubungan dengan pencahayaan. Gatal-gatal, seperti itu akibat cahaya yang nggak masuk ke rumah. Kemudian bisa juga nggak ada cahaya itu menimbulkan bau busuk di rumah, ya, karena nggak ada cahayanya di rumah. Nah, inilah keadaan rumah yang bisa menunjang rumah nyaman. Sanitasi, ya, sanitasi memfasilitasi setelah ini ada, ya, sanitasi itu memfasilitasi air bersihnya, tempat sampahnya, air buangan, air kotornya, air limbahnya. Kemudian juga sanitasi itu memfasilitasi tempat buangan tinja. Kemudian ada lagi program cuci tangan pakai sabun. Sehingga ketika itu bisa dimiliki ibu-ibu, ya insya Allah kita sehat, kita aman, kita nyaman. Seperti itu. Lanjut. Baik. Uh, Ibu-ibu sekalian, ya,
Ini saya sebut ibu ini banyak ibu-ibunya masalahnya di sini. Di sini ada yang namanya tabel kebutuhan luas minimum bangunan untuk rumah sehat. Nah, rupanya diatur seperti itu. Saya kasih tahu ya. Jadi per meter persegi ambang batas juga gitu ya. Seperti itu. Jadi ya padatan rumah itu ya harus diatur. Padatan rumah itu ya ambang batasnya itu 7 standar per jiwa per meter persegi, tidak lebih dari situ kepadatan untuk rumah ya. Ini ada data ya, ada di data di Indonesia itu sampai 9 kepadatannya, terutama di kota-kota. Nah, jadi kepadatan yang dianjurkan ya per meter persegi itu antara 3 sampai dengan saja. Jadi jangan lebih, ambang batasnya 7. Jadi dalam suatu rumah itu nggak boleh banyak-banyak penghuninya. Kalau penghuninya banyak-banyak, mereka akan ya susah ya, pernapasannya susah, kemudian ininya juga susah nanti apa namanya interaksinya saking padatnya, mau tidur aja susah nanti ya, mau kamar mandi juga susah kalau terlalu banyak padat dalam satu rumah. Baik, lanjut. Baik. Tadi kita sudah membicarakan sanitasi, kemudian kita sudah ngomongin rumah, ya. Saya ulangi lagi biar jelas. Kalau kita soroti sanitasinya, kita ngomongin sanitasinya lah ya, itu memang sanitasi itu bidang yang melayani fasilitas air bersih. Air bersih ini air sumur, biar lebih jelas lagi saya ulang-ulang. Kemudian kotoran manusia, ya, jamban, kalau kita kenal dengan WC. Kemudian juga sarana pembuangan air limbah, ya. Kemudian sarana pembuangan sampah. Itu. Ini fokus di sanitasi. Nah, rumah supaya ya bisa kita gunakan sebagai tempat berlindung, ya, tempat kita juga apa namanya berdiam diri, tempat kita juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani di situ, maka harus mempunyai fasilitas ini, ya, fasilitas air bersih, fasilitas pembuangan kotoran, fasilitas pembuangan air limbah, dan fasilitas pembuangan sampah. Seperti itu. Lanjut. Saya coba untuk menggali lebih dalam pengetahuan tentang water supply. Water supply itu kalau bahasa Indonesianya penyediaan air bersih. Ya. Water supply itu bahasa Indonesianya penyediaan air bersih. Apa itu contohnya? Itu ada sumur gali. Kemudian ada juga sumur pompa tangan. Dulu, Bu, ya, dulu ada namanya sumur pompa tangan yang pribadi ataupun umum. Sekarang sudah nggak kelihatan lagi, digantikan dengan PAMSIMAS namanya. PAMSIMAS itu ya pemberdayaan ya masyarakat ya untuk sistem penyediaan air minum. Ada lagi setelah sumur pompa, ada lagi namanya mata air, ya, penampungan mata air. Nah, ini kalau kita hidupnya di pegunungan.
ada lagi penampungan air hujan. Ini di daerah-daerah Mesuji yang airnya agak sedikit bermasalah, air gambut, ya. Mereka kesulitan mengambil air tanah, maka dibuatlah penampungan air hujan. Seperti itu. Lanjut. Kemudian kita ini human waste. Nah, human waste ini maksudnya pembuangan kotoran manusia. Ya. Human itu manusia, waste itu buangan. Jadi pengaturan fasilitas pembuangan kotoran manusia. Ada yang komunal. Komunal ini yang bersamaan. Ini contohnya WC umum. WC umum kalau di kita kan ada juga yang di perumahan, ada juga yang di pasar, ya. Terutama ada perumahan yang padat itu biasanya ada fasilitas WC umum. Saya lihat sendiri, ya, saksikan sendiri ada WC umum di pemukiman. Ya, di daerah Sukaraja itu banyak WC umum itu. Karena memang daerah Sukaraja yang pesisir Bandar Lampung, ya. Pesisir Bandar Lampung itu rumah-rumahnya itu kan tepian laut, ya, membuang tinjanya atau membuang kotoran manusianya itu ya sekarang ini sudah lebih tertata. Dahulu ya membuangnya ya langsung aja, Jadi karena di bawahnya itu kadang-kadang ya pasang surut, daerah pasang surut. Ya langsung aja ke bawah. Sekarang ya, itu sudah lebih dikelola, dibuatin WC umum, sehingga di bawahnya tetap ada tampungan. Ya, ada tampungan. Itu yang disebut komunal. Jadi komunal itu bersama. Jadi WC-nya bersama, kemudian dibuang ke satu tempat. Dan itu di Bandar Lampung ada. WC komunal itu ada juga tempat pengaliran air limbah komunal di daerah Susunan Baru. Ada instalasi pengolahan air limbah komunal. Jadi dari masyarakat kita membuang air limbahnya ke instalasi pengolahan air limbah. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah komunal. Memang nggak semua masyarakat di Kota Bandar Lampung. Karena umumnya pembuangan air limbah di Bandar Lampung ini ya ada yang satu meresap ke tanah lewat septic tank, meresap ke tanah, ya. Kedua, ada yang lewat paret, terus paret itu menuju ke drainase umum, kemudian menuju sungai atau badan air. Nah, itulah sistemnya di kota. Itu yang disebut dengan sistem on-site. Nah, setempat. Nah, on-site itu setempat. Nah, sistem itu yang banyak di Kota Bandar Lampung. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalkan septic tanknya penuh? Nah, yang di Bandar Lampung ini disedot septic tanknya penuh. Nah, disedot oleh mobil tinja, ya, oleh mobil tinja kemana? Ke namanya TPA Bakung. TPA itu apa? Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir, ya, tempat pembuangan akhir di Bakung, di Teluk. Kalau bapak-bapak, saya ibu-ibu itu ke Teluk, khususnya ke daerah sekarang ini nama daerahnya itu Penengahan, ya, arah ke Teluk Betung Utara. Ya, Teluk Betung Utara itu ada TPA namanya, tempat pembuangan akhir sampah. Di situ mereka membuang. Jadi kalau sekarang ada mobil tangki sedot, itu dibuangnya kemana? Ke TPA Bakung buangnya. Ya, itu semua masuk ke septic tank. Nah, itulah kondisi kira-kira di tempat kita masing-masing. Nah, masalahnya itu sekarang karena dia setempat sistemnya masing-masing, ya, masing-masing rumah itu punya septic tank, makanya terjadilah yang namanya pencemaran air tanah. Di
di tempat-tempat tertentu untuk mengatasi pencemaran air tanah akibat dari tercemar oleh septic tank, maka diakalin dengan mengambil air bersih dari PDAM. Nah, untuk yang nggak ada PDAM, ya, silakan digunakan, ya, tapi harus berhati-hati. Jangan sampai diminum. Kalaupun diminum, dia harus direbus. Ya, harus direbus. Ya, harus direbus. Nah, di Kota Bandar Lampung ini selain sumur gali, itu juga penggunaan air minumnya itu menggunakan air sumur bor. Sumur bor. Nah, itu kualitasnya jauh lebih baik karena dia dalam. Walaupun ada dekat septic tank, dia punya yang namanya, ya, sumur bor itu punya yang namanya pelindung casing dari PVC. Sehingga apa? Air itu tidak tercemar. Ya, coba kita bayangin di rumah kita masing-masing. Jarak septic tank antar rumah itu nggak lebih dari 10 meter. Coba bayangkan. Berarti kalau nggak lebih dari 10 meter ada sumur kita di situ, ya ada sumur kita, jelas itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan pencemaran. Nah, airnya tercemar, nah kita gunakan airnya itu untuk nyuci sayur. Ya, airnya sudah tercemar, kita gunakan untuk nyuci sayur. Akibatnya sayur kita makan, kita kena penyakit diare. Ya, itu yang banyak terjadi. Lanjut. Nah, selain itu kita juga, ya, nah ini tadi disinggung ini ngomongin solid waste. Solid waste itu sampah padat, manajemen sampah padat. Nah, di Bandar Lampung sampah itu sekarang dikelola oleh Sokli. Ya, Sokli kita sekarang itu berbeda dengan Sokli yang dulu. Umumnya Sokli tetapi langsung oleh pribadi masing-masing petugas Sokli. Kemudian mereka membuangnya ke TPS, dia mengangkut dari rumah, ya, di rumah Bapak Ibu-ibu sekalian, ngangkut, kemudian dibuang ke TPS, nah, dari TPS nanti diangkut mobil ke TPA. Nah, Sokli yang sekarang ini, ya, mereka umumnya swasta, ya, dapat biaya dari mana? Dari sumbangan dari masyarakat. Iya. Karena Sokli yang sekarang ini juga membayar kalau mau membuang ke TPS. Ya, membayar mereka. Nah, TPS di Kota Bandar Lampung ini kalau kita lihat bersama itu kebanyakan adalah TPS sementara yang bukan punya tanah Pemda. Itu permasalahan di Kota Bandar Lampung, bukan punya Pemda. Numpang halaman Ya, orang. mereka menumpang di pinggir jalan, ya, Ya. menumpang di lahan orang, dan kadang-kadang itu disewa oleh Sokli ini. Itu permasalahan Kota Bandar Lampung, TPS-nya bukan punya Pemda tanahnya. Itu permasalahan. Nah, di situ, ada yang memanfaatkan jadi pemulung, ya sampah-sampah itu di situ, ya, dimanfaatkan, dipilah, karena pemilahannya bukan di rumah tangga. Nah, di rumah tangganya inilah peran-peran ibu-ibu sekalian ini memilahnya di rumah tangga. Karena kalau tidak dipilah di rumah tangga, maka akan dipilah di TPS, ya. Jadi yang sampah sekarang ini ketika dipilah rumah tangga itu bisa dimanfaatkan secara keuntungan rupiah, bisa kita tabung ke bank sampah. Lanjut. Nah, sekarang kita coba ke flashback ke diri kita. Ini ada perilaku penghuni. Nah, kita nih ya, kita sebagai apa namanya perilaku penghuni, apakah ya, satu setiap hari membuka jendela kamar tidur, enggak, nah, kadang seminggu sekali kan. Kalau ada yang setiap hari bagus.
ya, membuka jendela ruang keluarga, nah, membersihkan rumah. Membersihkan rumah apa tiap hari? Nah, kalau tiap hari bagus. Memang harus disempatkan dan halaman. Kemudian membuang tinja ke jamban. Kalau di Bandar Lampung, ya karena daerahnya padat, ya sekarang rata-rata tinja ke jamban. Tapi ada nggak yang buang ke kali? Ada. Sampai sekarang masih ada yang buang di kali, ya, yang rumahnya di pinggir kali. Terus buang ke laut, ada sampai sekarang yang rumahnya di pinggir laut. Ini kesulitan ya kita, kesulitan kita itu masih ada. Sekarang membuang sampah pada tempat sampah, alhamdulillah kan sistemnya sudah ada, jadi buang tempat sampah kemudian diangkut sokli. Tetapi di tempat-tempat tertentu yang pinggiran yang nggak ada soklinya kota kampung ini, yang buang atau dia numpang ya buangnya ke TPS seperti itu. Nah apalagi kalau di desa, contoh yang desa-desa sekitaran Bandar Lampung, Jatimulyo, Waihui, Natar itu buangnya kadang-kadang nggak jelas itu kemana. Kadang-kadang di pinggir jalan itu ada sampah seperti itu. Nah sampah yang nggak tentunya akan menimbulkan penyakit, bau ya dan lain-lain. Kemudian kita ke kebiasaan merokok. Merokok ini umumnya kan bapak-bapak. Ini memang kebiasaan merokok ini kalau memang tidak bisa dihentikan, carilah tempat merokok yang tidak dalam ruangan. Sehingga asapnya tidak dihirup oleh penghuni yang lain. Penghuni yang lain itu ya kalau bapaknya ngerokok ya kena anak, kena istri, ya, kena mertua, asap rokok. Dan rumah yang tadinya perokoknya cuma satu, bisa ngerasakan asap rokok dari satu orang. Nah, itu kalau dihisap terus, ya itu banyak. Jadi namanya perokok pasif. Itu bisa menimbulkan infeksi saluran pernapasan atas, sakit paru-paru, dan juga sakit jantung. Nah, penggunaan obat nyamuk juga harus hati-hati ya. Penggunaan obat nyamuk ini karena obat nyamuk ini ada yang obat nyamuk asap, ada yang obat nyamuk semprot. Semuanya itu kalau bisa diminimalkan. Obat nyamuk yang kita pakai yang bagus itu pakai kelambu, ya, pakai kelambu dengan menjaga kebersihan rumah. Itu obat nyamuk yang bagus tuh, pakai kelambu, menjaga kebersihan rumah, kemudian memasang kawat kansa, ya, itu obat nyamuk yang bagus. Dibanding kita menggunakan atau membakar obat nyamuk di rumah. Asapnya kemana-mana, racun. Masuknya ke insektisida. Insektisida itu racun serangga. Nah, racun serangga kita isap. Lama-lama kita keracunan. Paru-paru kita pada rusak gara-gara isap racun serangga. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini ya kita coba introspeksi. Kita hindari. Makanya kita coba lakukan pertemuan ini tiap bulan ini supaya apa? Supaya menambah wawasan ya, wawasan kita terhadap kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bertambah wawasan, pengetahuan, maka kita akan jadi orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi itu nggak boleh. Itu ya di apa namanya tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan dalam agama kita, ya, dalam agama Islam jadi orang yang merugi. Makanya supaya tidak merugi, kita harus banyak-banyak menuntut ilmu. Salah satunya yang kita coba di hari ini, ya,
supaya tidak merugi hidupnya. Kalau kita sampai sakit gara-gara nggak punya ilmu, jadi dianggapnya biasa-biasa saja, akibatnya kita sakit mengeluarkan uang, ya uang susah dicari, akibatnya apa? Akibatnya kita sengsara. Sengsara di mana? Sengsara di rumah kita. Nah, supaya tidak sengsara di rumah, sanitnya harus diperhatikan seperti itu. Nah, itu tujuan kita. Ya, tujuan kita pada pagi hari ini supaya kita tidak menjadi orang yang merugi sehingga kita tidak sengsara hidup di kota Bandar Lampung. Karena apa? Nggak pakai duit, pakai ilmu. Nah, dengan ilmu kita bisa terapkan. Lanjut. Nah, ini sekarang kita yang di luar rumah ini. Setelah di dalam rumah, kita juga harus memperhatikan, ya, rumah kita itu setelah dalamnya sudah kita bahas. Nah, ini yang di luar rumah. Apa yang harus kita perhatikan di luar rumah? Satu, binatang penular penyakit. Ya. Apa binatang penular penyakit? Contohnya, tikus. Ya. Kita sering tuh ngeliat tikus, ya kan? Bagaimana cara di rumah kita itu tikusnya itu kalau memungkinkan tidak ada, ya, tikusnya ada. Caranya gimana? Dengan membuat bangunan itu rapat tikus. Kemudian kalau tikusnya bangunan kita nggak rapat nih karena kita keterbatasan ekonomi, bagaimana caranya supaya tikus itu nggak ada? Jangan memberi makan tikus. Maksudnya gini, makanan-makanan kita itu kita buat tutup rapat di lemari. Nah, kalau lemarinya bolong-bolong, nah itu kita tutup supaya tikus itu nggak ke rumah kita karena ada makanan. Nah, gimana Pak? Walaupun sudah kita tutup makanannya, tikusnya masih seneng ke rumah kita. Kita kasih perangkap tikus, kita tangkap tikusnya. Ya, bahkan ya, ini yang agak sulit ini. Bahkan ada yang ngasih racun tikus. Itu. Nah, dampaknya tikusnya mati, tetapi kita kebauan. Kalau memang bisa manual, kita kasih perangkap tikus. Kalau memang sudah cukup parah, silakan. Tapi ya siap-siap kebauan. Kebauan apa? Bangkainya. Kemudian jentik. Nah, jentik ini kita harus tiap hari di bak kita, tempat penampungan air. Karena Bandar Lampung, ya, seluruh kecamatannya itu endemi. Endemi itu maksudnya ada bibit penyakit demam berdarah. Ya. Kalau kita sediakan air bersih, maka nyamuk itu tumbuh. Bibitnya sudah ada memang di Bandar Lampung ini. Maka kalau ibu-ibu atau ini yang tinggal di Bandar Lampung ya sering dipogging nih sekarang ini kan. Fogging ya, itu salah satu pengendaliannya. Nah, tapi yang paling bagus adalah namanya pemberantasan sarang nyamuk dengan PSN, ya, bersih, menguras, menutup, ya, dan membersihkan dengan PSN. Nah, kemudian selain bebas binatang, penular penyakit, perkarangan bersih dan dimanfaatkan. Kalau ada luas, dimanfaatkan dengan menanam pohon. Kalau luas, tapi kalau tidak, dengan menanam pohon-pohon kebutuhan sehari-hari. Misalkan terong, ya, cabai, ya sedikit-sedikit kalau ada, tapi kalau nggak ada,
ya paling tidak perkarangannya bersih. Ya. Kemudian, nah, kalau di Bandar Lampung, kandang ini memang sudah jarang, kecuali ada kandang ayam. Kandang ayam ini nggak boleh satu tempet sama rumah. Harus terpisah dari rumah. Karena apa? Satu, karena bau. Kedua, ya ayam ini kan kalau dia berak ataupun buang air, istilah sopannya, kemana-mana. Itu juga ya bisa menimbulkan penyakit seperti itu. Maka kandang dengan rumah itu harus dipisah. Lanjut. Ini ada kartu rumah ya untuk ibu-ibu sekalian. Kita ngecek nih. Ya coba ngecek bareng-bareng nih ya. Kita ada bareng-bareng ngecek gimana sih sarana kesehatan lingkungan. Memang ini agak kecil tulisannya. Pembuangan kotoran, ada nggak? Penyediaan air bersih, sumur, ada. Tempat sampah, ada tidak? Saluran air limbah, ada nggak? Keadaan rumah, jendela, ruang tidur, ada atau tidak? Lubang asap dapur, ada atau tidak? Ruang tidur tidak lembab, ya? Ada pencahayaan nggak? Tidak padat penghuni. Nah, tadi standarnya. Padat nggak tempat kita itu penghuninya? Ada yang satu rumah, misalkan, ya, rumahnya tipe 36, penghuninya 10, misalkan. Ada itu. Itu kan bahaya yang seperti itu. Kemudian ada penyakit penularan, penyakit binatang, penularan penyakit, bebas titik nggak? Bebas tikus atau tidak? Perkarangan bersih, perkarangan dimanfaatkan tidak? Kandang, nah ini kandang ini maksudnya kalau dia di luar kota Bandar Lampung nih, kandang ayam paling tidak terpisah apa enggak dari rumah. Nah coba kita nilai sendiri ini namanya kartu rumah. Kita nilai sendiri sekarang. Kalau rumah kita itu belum memenuhi konsep ini, ya cepat-cepat setelah kita mendapatkan pengetahuan ini, ya cepat-cepat kita melaksanakan ataupun ya pelan-pelan sesuai dengan biaya yang ada supaya rumah ini lebih bisa ya kita kelola dengan baik. Dengan kita bisa mengelola sanitasinya dengan baik, ya rumah itu akan aman dan keluarga kita bisa nyaman tinggalnya. Yo. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk ke program sanitasi, nah ini memang ada program sanitasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya pemerintah Republik Indonesia, mulai dari pusat, ya pusat itu di ibu kota Jakarta, kemudian sampai di seluruh provinsi, dari seluruh provinsi ke seluruh kabupaten, seluruh Indonesia ada program sanitasi. Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya menerangkan program pemerintah tentang sanitasi, kalau ada pertanyaan atau diskusi tentang materi saya tadi, ya, sebelum lupa, saya persilahkan ada ibu-ibu yang mau bertanya. Atau di luar konteks ini mau nanya ya silahkan, nggak apa-apa. Ayo Bu, yang ada pertanyaan langsung saja ditanyakan atau mungkin bisa ketikkan di kolom chatnya. Ya, kalau ada kolom chatnya mau nanya-nanya ya. Kalau malu ya. Kalau malu-malu atau saya yang bertanya. Gitu. Biar ini,
Karena ya paling tidak pada kesempatan kali ini ya kita di sini kan tujuannya menambah pengetahuan ya. Pengetahuan paling tidak para anggota MAID ini pengetahuan supaya hidupnya apa? Supaya hidupnya lebih sejahtera. Gitu loh. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Supaya lebih sejahtera lagi. Gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kami dua. Bapak, saya mau bertanya. Rumah Ya, saya Ibu. kan bedeng dempet-dempet 3. Jadi Ya. pencahayaan itu hanya dari depan. Ya. Udara itu hanya dari depan. Dan Ya. atapnya itu seng. Kalau Ya. kalau dikasih terpal kan gelap tuh. Ya. Nah, Oke. saya tuh hanya pakai pencahayaan dari seng dengan dari depan aja. Ya. Gimana itu, Pak? Oke ya, Ibu. Terima kasih banyak ini ya. Memang kita di sini ya, di sini ini yang penting ini. Ada kita punya rumah bedeng dempet 3. Bedeng dempet 3 ini pencahayaan itu ya saya tahu biasanya ini rumah kontrakan ataupun ini rumah pribadi ya cuma dari depan. Kalau permasalahannya pencahayaannya gelap, maka ya kan disarankan satu ya kita cari pencahayaan alamiah dari matahari. Dari mana ngambilnya? Tentunya dari atap. Sengnya yang putih berbahan seng itu kita ganti dengan yang satu aja di belakang berbahan fiber. Iya, fiber. Seng plastik. Satu aja supaya terang. Ya di dapur. Kenapa? Itu. Ya di dapur. Kenapa? Ya, kenapa demikian? Paling tidak kita meminimalisir mikroorganisme, bibit-bibit penyakit akibat ketiadaan cahaya. Banyak, Bu, bibit-bibit penyakit itu tumbuh karena nggak ada cahaya. Contohnya jamuran kita. Jamuran itu banyak penyakit skabies. Skabies itu ya gatel-gatel, kemudian ya pudis, kadas, ya itu dari jamur. Nah, kalau penyakitnya dari ini, mikroorganisme yang timbul akibat nggak ada cahaya dari udara, itu infeksi saluran pernapasan. Kita sering sakit, ya, batuk, pilek, itu akibat nggak ada pencahayaan. Nah, saran saya seperti itu. Nah, di Bandar Lampung, ya, yang seperti ini banyak, bukan cuma di Bandar Lampung. Makanya paling tidak, ya jendela depan itu kita buka setiap hari. Nah, untuk dapur, bisa nggak diakali ketika kita masak di belakang, ya, ada cahaya. Nah, itu nanti diakali, ya, ketika memasang seng yang tadi seng plastik itu bening, ya seng plastik bening itu diakali agak diangkat sedikit supaya asapnya bisa keluar, gitu loh. Asap dari masakan kita supaya bisa keluar. Kita angkat sengnya, nanti diganjel, ya, diganjel dengan apa? Diganjel dengan bisa diganjel dengan kayu balok, kayu kaso. Tapi ya bagaimana caranya? Jangan sampai kalau hujan masuk juga. Ini cuma ngakalin supaya asap juga bisa keluar. Sehingga rumah Ibu Nur Laili walaupun dia bedeng, ya tetap sehat seperti itu. Nah, saya mau tanya dengan Ibu Nur Laili. Kalau airnya, air apa Ibu ambil?
PAM. Alhamdulillah, air pump. Jadi aman kan? Karena air pump, ya kalau kondisi seperti ini, ya bagus dia. Airnya sudah didesinfeksi kaporit. Dan ibu jangan khawatir yang menggunakan air pump. Kalau bau, ya, itu kan bau nih, bau kaporit. Bau kaporit itu tanda bahwa air tersebut sudah didesinfeksi. Sudah disuci hamakan. Dan jangan khawatir, tidak beracun. Tidak beracun itu bau-bau itu. Airnya dari pam. Nah sekarang ibu buang air besarnya di WC umum atau WC pribadi? WC pribadi. Alhamdulillah. WC pribadi. Nah saya kira sudah cukup memenuhi syarat rumah yang walaupun rumah kecil, bedeng, ya, rapat. Kamarnya ada berapa nih? Cuma satu, Pak. Kamar satu, penghuninya ada berapa? Oh, penghuninya ada 5. Nah, itu yang harus diatur, ya. Iya. Jadi, kita Tidur atur aja sebaik bagus-bagusnya, maka sirkulasi udara, ya, sirkulasi udaranya harus dijaga, ya Bu ya, supaya kita apa? Supaya kita nggak sakit Bu. Kalau kita nanti sudahlah kita penghuni bedeng, ya penghuninya juga agak banyak, ya, kita bisa sakit. Nah, sakit paling tidak sakit yang diakibatkan oleh penyakit karena kurang cahaya, karena kurang kelembaban, karena kurang sirkulasi udara di rumah kita itu kita bisa hindari. Sehingga kita nggak mengeluarkan uang untuk pembiayaan rumah sakit, walaupun katanya gratis ya, gratis berobatnya, tapi kan kita nggak kerja gara-gara sakit, nggak bisa cari uang seperti itu. Nah, itu ya Bu ya, Bu Nuraili. Ada lagi Bu? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih nih pertanyaannya. Jadi kondisi yang dialami Bu Nuraili ini itu juga dialami oleh sebagian besar masyarakat Kota Bandar Lampung. Yang terutama yang merantau, ya. Merantau itu biasanya kalau merantau keluarga dia nyewa rumah bedeng. Rumah bedeng ini ya biasanya pencahayaannya memang kurang. Ya, pencahayaannya kurang. Nah, sehingga kita tinggal atur saja sirkulasi udaranya itu diakalin. Sirkulasi udara dengan pencahayaan. 2 itu aja insya Allah ya. Insya Allah itu kita sehat. Terus ya kalau ada WC sudah ada WC-nya, air udah PDAM-nya, itu aja. Tinggal pencahayaan dan sirkulasi ventilasi udara. Terus kalau kita memang lebih bagus lagi, ada yang namanya di ventilasi itu dikasih kawat kasar supaya nyamuk jangan sering-sering masuk. Baik, ada lagi Ibu-ibu? Sepertinya di kolom komentar ada pertanyaan, Pak. Oke, saya lihat ya. Baik, saya bacakan. Assalamualaikum. Dari Ibu Elsa Maharani. Pak, izin bertanya. Di suatu desa di kecamatan saya tinggal sebuah rumah. Menurut saya, untuk bangunan memenuhi syarat seperti lantai, langit-langit, ventilasi, jendela, dan sebagainya. Setelah saya lihat ke belakang, ternyata WC-nya tidak ada. Tuh ya. Tetapi untuk mandi dan towernya pun ada. Jadi ini termasuk rumah sehat tidak Pak? Karena kebiasaannya susah BAB, tapi rumahnya sudah bagus. Pak, mohon penjelasannya. Baik. Jadi kasus ini itu sejak saya kuliah dulu namanya di Akademi Pendidik Kesehatan. Namanya dulu Pendidikan Ahli Media Sanitasi Kesehatan Lingkungan 30 tahun yang lalu ya. Saya itu PKL nih ceritanya nih ya, PKL. Dulu desanya
namanya Kali Dadi di Kalirejo, ya, 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah tempat saya nginep PKL, ya, nginep PKL itu walaupun rumahnya sederhana, ya WC-nya, alhamdulillah. Nah, tapi teman saya itu ada rumahnya ya sudah dari dinding, ya, ada airnya sudah cukup. Kemudian yang jadi masalah WC-nya ada tapi cemplung. Nah, gitu loh, ya. WC-nya itu ada tapi cemplung. Nah, apa bedanya WC cemplung dengan septic tank? Nah, ini dia. Nah, kalau WC cemplung, ya, itu biasanya dia tidak menggunakan dudukan klosetnya itu sistem leher angsa. Maka WC cemplung itu cenderung bau dia. Karena nggak ditahan air. WC-nya itu bukan WC yang ada airnya. Nah, itu banyak dahulu kala. Dan sampai sekarang pun itu ada. Saya pernah lagi sekitar 5 tahun lalu PKL kalau itu saya sudah jadi dosen ya, ngantar mahasiswa. Di daerah namanya Pardasuka, Pringsewu. Nah, kebetulan rumahnya udah pada bagus-bagus, jangan salah loh. Bagus-bagus rumahnya. Tapi WC, ada WC-nya. Ada WC-nya, tapi tidak digunakan WC-nya. Nah, masalahnya itu. Ada WC, tapi tidak digunakan. Nah, jadi buang air besarnya kemana? Di belakangnya rupanya ada sungai. Ada kali lah. Kalau sungai besar bukan, kali. Mereka, kalau ke WC itu cuma khusus untuk tamu. Nah, jadi setiap harinya rumah-rumah ini bagus. Ini rumah-rumahnya sudah bagus. Jadi, buang air besarnya di kali. Gitu ya. Nah, ini apakah rumah ini termasuk rumah sehat atau tidak? Kan jadi pertanyaannya begitu ya, rumah sehat atau tidak. Ini kalau rumahnya, ya, kalau rumahnya belum bisa kita kategorikan rumah sehat. Ya. Karena apa? Tidak mempunyai fasilitas buang air besar sembarangan. Gitu loh. Belum. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kemana buang air besarnya itu? Bisa jadi buang air besarnya itu tadi pakai WC cemplung. Ya. Atau buang air besarnya di kebun. Buang air besarnya di kebun. Ada masih? Ada sampai sekarang. Orang Indonesia ini belum sepenuhnya bebas buang air besar sembarangan. Ya. Indonesia ini, Bandar Lampung ini, belum seluruhnya kota Bandar Lampung ini meraih predikat buang besar air sembarangan. Masih ada yang di kali, yang rumah-rumahnya di pinggir kali itu. Walaupun rumahnya bagus. Ya, jadi dia belum masuk kategori rumah sehat dong. Seperti itu. Nah, seperti apa mengatasi permasalahan ini? Maka sekitar 5 tahun yang lalu pemerintah itu membuat namanya program sanitasi. Nah, ini yang mau saya jelasin nih sekalian. Sudah ada 2 yang nanya sekalian. Lanjut ini screen share-nya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, yang banyak ini, di kota Bandar Lampung pun nggak seluruhnya Bandar Lampung itu bebas dari buang air besar sembarangan. Yang punya akses tempat ini, WC, juga nggak 100%. Ya. Masih banyak wilayah-wilayah kota Bandar Lampung itu yang masyarakatnya nggak punya WC. Dan buang air besarnya sembarangan. Sembarangan yang dimaksud ini, dia buang air besarnya di kali, dia buang air besarnya di tempat umum,
dia buang air besarnya di laut, dia buang air besarnya ya sembarangan, entah di mana. Seperti itu. Nah, melalui program ini namanya pemerintah kita, mulai dari pusat sampai daerah, itu ya mengadakan yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, tadi yang di awal itu sudah kita bahas tentang individu. Jadi bagaimana masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya bank sampah, anggota bank sampah ini itu secara mandiri mengetahui ya, kebersihan rumahnya. Mengetahui kalau misalnya rumahnya itu akan menyebabkan penyakit. Nah, tetapi secara umum, artinya secara pemerintahan, pemerintah juga ya melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan terus ke Pemda, baik kota maupun kabupaten, itu memang sudah ada programnya namanya sanitasi total berbasis masyarakat. Itu adalah upaya meningkatkan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat guna memutus rantai penularan penyakit. Nah, ini tadi. Kalau kita di individu masing-masing rumah sudah bagus, penyakit akan berkurang, akan menurun. Maka masyarakat juga secara ekonomi tidak akan terganggu ya akibat misalkan penyakit ini, dan jumlah kematian juga akan menurun. Lanjut. Oke, saya kemudian ini ada pertanyaan ya dari Mas Agus Solihin. Apa penyebab terjadinya ledakan septic tank dan standar septic tank ukuran dan kedalamannya? Baik, ya. Oke. Ya, ini tentang septic tank ya. Baik. Dan juga dari Bu, sebelum saya lanjutkan ya, ke Bu Desi Liana, untuk penyedotan septic tank, apakah harus berkala, Pak? Bagaimana cara menentukannya? Apa saja tanda septic tank di rumah telah penuh? Oke, baik. Ini dua langsung saya jawab sekalian. Ini nanti saya terangkan 5 pilar SPBM ini. Septic tank bisa nggak meledak? Bisa, ya. Kalau katanya bisa meledak. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya ledakan septic tank? Ya. Jadi begini, tinja itu maksudnya feses atau kotoran kita, itu adalah terdiri dari bahan organik, ya, bahan organik. Bahan organik ini itu terdiri dari karbohidrat, oksigen, nitrogen, ya, fosfor, dan hidrogen. Seperti itu, ya. Maka, ketika bahan organik ini dia bertemu dengan air, ya kan? Tadinya kan dia padatan, ketemunya dengan air. Maka terjadilah bahan organik tadi, ya, plus H2O. Ketemulah. Ya. Nah, secara kimia, bahan organik plus H2O itu satu akan menghasilkan satu karbon dioksida CO2, ya, gas karbon dioksida. Kedua, akan menghasilkan lumpur. Yang ketiga, akan menghasilkan namanya CH4. Nah, gas metan. Oke, nah ini. Jadi yang menyebabkan ledakan di septic tank itu karena ada gas karbon dioksida yang menekan. Ya, ada gasnya, karbon dioksida yang menekan. Dan ada gas metan. Di tempat-tempat tertentu dengan teknologi tertentu ada yang namanya WC umum,
Kemudian gas metannya ini disalurkan untuk memasak. Ada. Kalau saya secara pribadi, paling tidak saya sudah membangun 3 biogas digester, tetapi bukan dari tinja manusia, tapi dari tinja kotoran hewan sapi. Sampai sekarang digunakan untuk memasak. Jadi, ya, tinja kita itu mengandung unsur metan. Nah, istilahnya gitu. Ada apinya. Buktinya ya bisa untuk memasak tinja kita itu. Ya. Itulah yang menyebabkan ledakan. Itu pertanyaan untuk Mas Agus Solihun. Sehingga di desain septic tank ya harus ada lubang ventilasi. Ya. Jadi untuk keluarnya gas karbon dioksida, kalau tinja itu ya kita masukkan ke dalam plastik rapat, ya coba aja. Itu akan plastik yang tadinya kempes itu akan kembung. Isinya apa? Isinya karbon dioksida. Dan lama-lama akan ada namanya gas metan. Dari mana? Dari tinja kita. Isinya itu. Maka di septic tank itu hati-hati kalau septic tanknya nggak punya ventilasi dari pipa, ya. Makanya setiap septic tank itu desainnya itu harus ada pipa, ya, supaya nggak meledak. Nah, ledakan yang dimaksud ini bukan kayak ledakan bom, ya, jangan salah. Bukan juga dia meledak, bukan kayak bom, enggak. Ledakan ini maksudnya membuat septic tank itu jadi retak, gitu loh, retak. Tahu-tahu bangunannya retak, tahu-tahu bangunannya ambles. Tuh ledakan yang dimaksud di sini. Bukan seperti bom perang Ukraina, itu tidak seperti itu. Ya, membuat retak. Nah, untuk penyedotan WC harus berapa berkala. Nah, kalau secara perhitungan, desain septic tank itu dihitung mulai pada waktu skala 5 tahun pertama, 10 tahun, sampai 20 tahun. Itu desainnya. Tetapi tukang-tukang kan ini aja. Yang penting saya buat aja ukuran 1,5 meter, 2 meter, kali, ya, dalam 1,5 meter atau 2 meter. Seperti itu. 20 tahun juga itu nggak penuh. Nah, kenapa? Nah, septic tank ini sebenarnya ya, didesain untuk kedap air. Namun, tukang-tukang kita ya itu biasanya membuat septic tank itu tidak kedap air. Karena disitulah dia masuk septic tank, kemudian bawahnya itu tidak disemen, ya, tidak kedap air. Sehingga penuhnya itu 20 tahun. Nah, problem penyedotan septic tank ini yang tidak kedap air itu, ketika misalkan dibongkar, ya, itu kotoran manusianya itu sudah menjadi tanah padat, sehingga kadang-kadang disedot pun, ya, ini problemnya nih. Kadang-kadang sudah disedot pun, kok septic tank saya masih penuh ya? Ya karena apa? Karena tadi itu septic tanknya ya itu tidak bercampur dengan air, jadi airnya ngeresap langsung di septic tank itu yang ada lumpur. Nah, untuk mengatasi seperti ini, maka terpaksa manual nanti. Apakah septic tanknya ditutup atau bangun lagi baru, atau dicangkul secara manual. Nah, septic tank yang bisa kita sedot kalau lumpur tinjanya itu masih bersifat encer. Artinya septic tanknya benar-benar kedap air. Nggak rembes. Nah, septic tank ini yang bisa kita sedot. Nah, kapan waktu penyedotan berkalanya? Ya kita lihat. Kan di septic tank itu mestinya ada yang namanya bak, ya, atau tutupnya, tutup septic tank. Sehingga bisa dibuka tutup bak, tutup di atasnya itu dari beton. Nah, itu kita lihat. Kalau dia penuh, ya, kalau dia penuh dan dia kental lumpurnya, itu disedot.
sudah mulai macet-macet nih, ketika misalkan menyiram air ya, susah nih. Itu tandanya septic tanknya harus disedot. Seperti itu, waktunya bisa 5 tahun, rata-rata aja lebih dari 5 tahun. Ya, rata-rata lebih 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Nah, mudah-mudahan septic tank kita di rumah itu bisa disedot. Karena ada juga septic tank nggak bisa disedot karena sudah jadi tanah lumpurnya. Karena dia tukangnya waktu itu langsung meresap kotoran, langsung meresap ke dalam tanah. Ya, itulah bagaimana cara kita menentukan apakah tanda septic tank di rumah telah penuh. Itu mampet tandanya. Terus setelah mampet, kita lihat. Ya, kita lihat apakah sudah penuh atau belum. Tuh, seperti itu ya, Ibu Desalina. Oke, saya ini waktu kita sampai jam berapa? Waktu kita sampai jam 12 ya Pak ya. Mungkin akan lebih banyak ke sesi tanya jawabnya saja. Ini karena sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya, oke, baik, saya lanjutkan ini ya. Oke. Saya jawab lagi dari Zainona Hasbi. Ya. Assalamualaikum Pak. Pak hanya sharing mengenai sanitasi di luar rumah seperti kandang ayam. Sebenarnya saya nggak punya ayam, tetapi ayam tetangga, ayam-ayam itu ada kandangnya yang dekat dengan dinding rumah saya. Setiap hari ayam-ayam itu diberikan makanan dari warteg sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga kita jarang sekali membuka pintu jendela ketika sudah kita sudah mediasi. Bagaimana cara menyikapi sikap tetangga yang kadang tetangga itu tidak peduli dengan kita. Nah, iya, makanya kandang itu memang nggak boleh dekat dengan rumah. Ini nggak boleh ya. Kandang itu nggak boleh nempel di dinding rumah. Apalagi di dinding rumah tetangga. Gitu ya prinsipnya. Di rumah kita aja, kandang itu nggak boleh nempel. Apalagi di rumah tetangga. Ini khawatirnya seperti ini. Khawatirnya memang menimbulkan bau. Setelah menimbulkan bau ya boro-boro kita mau buka jendela kita. Orang ada kandang ayam di dekatnya. Akhirnya lama-lama ya itu tadi kita merasa terganggu. Nah, untuk menyikapi ini kan perilaku ya. Perilaku dari tetangga kita. Oleh karenanya begini, Bu. Ada 2 cara pendekatan. Pertama dengan cara kekeluargaan. Ya, dengan cara keluarga. Kalau kandang atau ayamnya itu memang masih mempunyai manfaat untuk kita, manfaat itu begini. Ya. Ya, kalau dia memang masih mau mempertahankan kandangnya di situ, ya, sedangkan kita dapatnya kebauan, ya, nggak ada, masih ada manfaat untuk kita, masih ada manfaat nih ya, kita bisa negosiasi. Masih ada manfaat misalkan ketika bertelur, telurnya dikasih kita, kan gitu. Ketika itu misalkan panen dagingnya dibagi, ya itu masih ada manfaat. Mungkin kita masih kuat kayak begitu, ada manfaat. Tetapi kalau nggak ada manfaat lagi, kita laporin ke Pak RT. Ya. Karena itu ya, itu akan menimbulkan penyakit gitu, bau, kemudian dan lain-lain. Banyak itu ininya dampak yang selanjutnya, dan dia juga akan merusak kerukunan antar tetangga itu. Betul. Apa-apa kita laporin ke Pak RT, biar Pak RT-nya yang negor dia, jangan kita. Kalau kita yang negor dia nanti ribut malah. Gitu.
Oke, Nah, Pak. gimana Terima. Bu? Ini berat ini yang kayak gini ini berat ini. Gimana Baik, Bu Bu Nona. Zainona? Iya, kita usahakan nanti kita laporkan aja biar kita sama-sama enak kan Pak ya. Betul, begitu. Jangan kita biar kita laporin ke Pak RT. Kalau kan nggak ditegur deh, ini lama-lama kitanya yang makan hati. Kalau kita tegur malah dia diemin kita Pak. Iya, makanya biar Pak RT. Nah, kalau udah Pak Iya. RT yang ngomong dia masih kayak begitu, ya, masih sudah kayak begitu, ya memang kita buat itu. Biasanya kita buat batas embarkasi. Iya. Makanya sampai ada terjadi penutupan di tembok, jalan di tembok, ini gara-gara yang begini nih. Iya. Karena nggak mau toleransi dia. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau saya bilang sih secara keluargaan itu maksudnya ya dengan Keluarga. itu ada manfaat untuk kita. Kalau nggak ada ya kita lapor Pak RT. Itu secara keluargaan. Betul. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama Bu. Oke, saya lihat lagi. Dari Ibu Dia Asada. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya bagaimana menghalau hama tikus di rumah dan lingkungan rumah. Tindakan agar tidak hama tikus hilang. Oke. Baik, ini saya flashback lagi. Tikus kita yang sekarang ini namanya ratus-ratus Norwegicus. Nah, namanya keren ya, ibu-ibu ya. Nama tikus yang ada sekarang ini, yang seperti gede kayak kucing, yang hidupnya di got, itu namanya ratus-ratus Norwegicus. Asalnya dari Eropa. Kok bisa Pak dari ini ke Indonesia? Ya, dia ngerantau melalui kapal. Nah, kapal-kapal dagang itu banyak tuh. Dari Eropa ke Tanjung Priok atau dari Eropa ke Panjang, akhirnya masuk ke Indonesia. Maka di Kementerian Kesehatan itu ada namanya kantor kesehatan pelabuhan yang ngecek kapal-kapal itu bebas tikus, bebas kecoa, bebas nyamuk. Karena kalau tikus, kecoa, nyamuk itu ditemukan di kapal, maka kapal itu harus dikarantina. Karena nyamuk dari luar negeri beda dengan nyamuk kita. Tikus di luar negeri nyamuk kita. Tapi tetap aja ada yang kebobolan. Nah, tikus yang sekarang, yang segede kucing itu memang sulit. Agak sulit untuk ditaklukkan. Ya. Beda tikusnya kalau ibu punya tikusnya tikus rumah. Namanya ratus-ratus musculus. Ya. Jadi besarnya ya nggak sebesar tikus yang kayak segede kucing itu. Paling sepertiga atau seperempatnya. Itu bisa kita caranya, kalau tikus itu ya, caranya adalah kita pasang perangkap di rumah kita. Ya. Atau kita kasih racun tikus. Nah, caranya. Ketiga, kita buat rumah kita itu pintunya jangan ada yang bolong. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah main di atap, nah, tapi ratus-ratus musculus atau tikus rumah, itu mainnya di atap kalau dulu. Banyak yang di atap, ya. Paling tidak, ya makanan kita itu kita buat rapat. Apa kita kasih tudung, atau lemari makanannya kita buat rapat sehingga bibir tikus itu tidak menyentuh makanan kita. Dan kencing tikus itu tidak masuk ke air apa? Air bersih kita. Karena kencing tikus, hati-hati, itu dapat menyebabkan penyakit pes. Ya. Penyakit pes ini bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang sudah jarang karena nggak ada kencing tikus lagi. Karena air minum kita rata-rata sudah dimasak. Tapi dahulu kala, penyakit pes ini wabah sama dengan pandemi COVID-19. Jutaan orang meninggal. Kenapa? Karena tikusnya kencing di sumber air. Di sumur, di sungai, di tampungan-tampungan itu air. Nah, sumber air dahulu kala belum ada penyuluhan air itu harus dimasak atau direbus. Orang dulu ambil air dari air bersih atau mata air, langsung diminum. Ternyata ada kencing tikus di situ.
Maka air yang diminum kencing tikus, diminum manusia, manusia langsung mati kena penyakit pes namanya. Ada bakterinya, bakteri penyebab penyakit pes. Makanya tikus itu dilarang masuk rumah karena takut kena kencingnya kita. Kencingnya kena makanan, kencingnya kena. Maka air minum kita ya itu dibuat rapat. Ya, tampungan-tumpungan air dibuat rapat jangan sampai tikus kencing di bahaya itu. Begitu. Kalau memang tikusnya ini terpaksa kita racun. Kita beli racun tikus. Kalau nggak bisa dikasih perangkap. Karena kalau kucing, ngarepin kucing sekarang, kucing itu takut sama tikus karena takut tikusnya udah gede-gede. Ya. Tikus ratus Norwegus itu besar-besar, tikus pelabuhan itu. Nah, untuk tikus yang besar-besar ini, dia jarang masuk ke rumah, paling di halaman saja. Maka kontrolnya paling ketika dia ngelobangi paret-paret, ngelobangi halaman rumah, halaman itu cepat-cepat ditutup. Ya, terus menjaga kebersihan lingkungan rumah dari sampah. Oh, senang bener dia. Kalau ada sampah, memang makanan dia di situ. Makanya sampah kita nggak boleh lebih dari 3 hari di sekeliling rumah kita. Karena kan diincar tikus got tadi yang hidupnya di lubang-lubang tanah. Bukan di rumah lagi itu. Hidupnya di lubang-lubang tanah. Nah, begitulah caranya menjaga kebersihan lingkungan supaya ya makanan tikus tadi ya tidak memancing adanya tikus. Seperti itu. Itu dari saya untuk Bu Diah Asadah. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? Gimana Ibu? Ada yang tanyakan lagi? Nah, kalau nggak ada, gini, ini ada 5 pilar STBM untuk pengetahuan saja. Ini kan waktunya tinggal 3 menit lagi nih. Jadi pemerintah itu sekarang ya melalui puskesmas sebagai ujung tombak dan melalui namanya pegawai sanitasi. Di setiap puskesmas itu ada namanya pegawai sanitasi. Memang karena orangnya cuma satu, ya, membawahi begitu luas daerah, maka kadang-kadang jarang kedengeran. Tetapi ya kalau Bapak Ibu itu ada 5 pilar STBM itu yang pertama ya itu ada satu stop buang air besar sembarangan. Nah, ini sudah programnya, sudah dilaksanakan. Di Bandar Lampung belum 100% buang air besar sembarangan tuh. Masih banyak yang masih buang air besar sembarangan. Cuci tangan pakai sabun. Nah, ini gara-gara kita sabun dan pengelolaan air minum dan makanan air bersih ya PDAM sampah dengan benar. Nah, di sini 1 unit untuk mereduksi sampah kota loh. Hebat sampah ini Ibu sifat karena sampah yang kita tabung punya kajian sampah ya anorganik yang ada itu 20%-an itu habis. Ketika misalkan ini bisa diterapkan di rumah tangga, PU sama organik kan di 3R ini reuse, recycle atau didaur ulang itu sampah anorganik ya. Sampah anorganik ini yang banyak bisa ditabung di bank sampah. Itu bisa menurunkan 20% volume sampah sebelum masuk di tempat pembuang akhir di Bakung, di Teluk.
Ya, berarti bangsa memang sesuatu yang luar biasa kalau bisa, ya. Sesuatu yang inovasi, ya, penemuan ya pada saat ini, dan itu apa namanya dibina, kita dukung dan mendukung bank sampah menjalankan ibadah. Ini namanya ibadah yang bukan ibadah ritual. Kenapa? Sudah membersihkan lingkungan, gitu loh. Sudah membersihkan lingkungan. Itu ibadah juga, dapat pahala juga yang besar dengan mengelola sampah. Selain itu dapat manfaat. Apa manfaatnya? Ya, dapat uang untuk menabung. Selain lingkungan bersih, uang didapat, ya kan? Itulah kalau kita ya bisa bersatu, ya, mengumpulkan sesuatu. Nah, jadi pemilahan sampah itu memang penting. Apalagi ini sudah diaplikasikan di anggota bank sampah emak ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan bosen-bosen, ya. Karena ini sesuatu yang baik dan itu ibadah, ya. Karena ini bukan ibadah ritual, tetapi ibadah untuk menjaga kemaslahatan umat, kemaslahatan kita bersama. Karena kalau kita ini hidupnya tidak diatur, pengelolaan sampahnya nggak benar, ujung-ujungnya kena kencing tikus nanti. Sampah di mana-mana, tikus di mana-mana, nyamuk di mana-mana, lalat di mana-mana, akhirnya kita sakit. Nah, kalau kita sakit, cari duit sudah susah. Akhirnya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum. Seperti itu. Akhirnya kan, itu logika berpikirnya. Jadi, ibu yang namanya ibadah itu bukan cuman ibadah ritual yang misalkan sholat, zakat, puasa, bukan. Mengelola sampah ini juga ibadah. Ya, ibadah. Kemudian yang terakhir ini adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga yang aman. Itulah pengelolaan limbah cair rumah tangga yang aman itu jamban sehat, ya, jamban sehat. Kemudian saluran air limbah. Nah, seperti itu. Terus mudah-mudahan ya dengan pengetahuan sanitasi ini ya saya ibu-ibu semuanya itu dapat menerapkan, bukan cuma teori. Paling tidak itu tuh dapurnya yang nggak ada cahaya dikasih pencahayaan. Dapurnya yang nggak punya lubang angin, dikasih lubang anginnya. Kemudian rumahnya yang nggak punya kawat kasa, dikasih kawat kasa. Gitu, ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu hidupnya bisa aman dan nyaman. Dan secara pengetahuan Allah kasih akal kita, akal sehat kita, supaya hidup kita lebih sejahtera. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan waktu kurang lebih 2 jam ini mendapat keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dari saya, maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Allah. Imam. Ya. Ini ada mau sesi foto bersama ini, nanti dulu ya. Ya. Sesi foto bersama. Masya Allah ya ibu-ibu ya, luar biasa sekali materi kita pada pagi hari ini, dan luar biasa sekali materi yang disampaikan ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu di sini terutamanya nasabah Mak itu mampu menerapkan ilmu yang sudah diberikan, jadi tidak hanya teori tapi diterapkan juga ya, terutama di rumahnya. Kita siap-siap untuk sesi foto bersama ya Bu ya, boleh dihidupkan kameranya. Backgroundnya kardus, nggak salah. Baik.
Siap semua Ibu. Siap semua Ibu. Macet. Ya baik, saya hitung ya Ibu. Satu, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 1, 2, 3. Dengan berakhirnya sesi foto bersama ini berakhir juga agenda webinar kita pada siang hari ini. Saya ucapkan Terima kasih banyak kepada Bapak Iman yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua, kepada peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita Kita tutup webinar ini dengan ungkapan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. baca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.